Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5 SDT Daurah. How are you today? Ya, I hope you're fine ya. Ustazah berharap kalian selalu menjaga kesehatan kalian di rumah walaupun belajar di rumah dalam masa pandemi ini, dan tetap semangat ya. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita belajar ya, before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah berdoa, semoga kalian dimudahkan dalam menerima pembelajaran dari Ustazah Juli pada pertemuan hari ini ya. Pertemuan hari ini kita sudah beralih ke buku baru, yaitu buku 5E, tentang temanya adalah ekosistem. Subtema 1 yaitu komponen ekosistem dengan fokus materi bahasa Indonesia. Nah, materi bahasa Indonesia yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Ada yang tahu? Ya, teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Jadi teksnya itu berisi informasi yang nyata. Dalam teks non-fiksi, informasi-informasi yang disajikan tentunya memiliki keterkaitan satu sama lain, saling berurutan sesuai kenyataan yang ada. Informasi-informasi tersebut disusun hingga menjadi sebuah paragraf yang padu. Setelah itu, paragraf-paragraf digabungkan hingga menjadi sebuah teks non-fiksi. Nah, berikut ciri-ciri teks non-fiksi. Yang pertama, biasanya berbentuk tulisan ilmiah, laporan artikel, feature, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan lain sebagainya. Yang kedua, karangan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan menggugah nalar atau pikiran pembaca. Yang ketiga, bahasa yang digunakan bersifat denotatif dan menunjuk pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Dalam teks non-fiksi, terdapat informasi tentang suatu kejadian berdasarkan fakta yang disusun ke dalam konsep-konsep teks non-fiksi. Selain dengan menggali informasi, konsep-konsep teks non-fiksi dapat diketahui dengan menentukan ide pokok dari setiap paragraf yang terdapat pada teks non-fiksi. Ya, kita bertemu lagi dengan ide pokok. Nah, masih ingatkah kalian cara menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf? Ya, berikut cara menemukan informasi penting atau ide pokok pada teks non-fiksi. Yang pertama, bacalah teks non-fiksi dengan seksama. Yang kedua, catatlah kata kunci yang terdapat pada teks di setiap paragrafnya. Yang ketiga, gunakanlah kata tanya untuk membantu menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragrafnya. Seperti kata tanya apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, bagaimana. Sekarang kita akan menentukan ide pokok pada teks non-fiksi ya. Berikut adalah contoh dari teks non-fiksi. Kita akan baca paragraf berikut ini. Ekosistem yang terdapat di bumi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Berdasarkan cara terbentuknya ekosistem, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk tanpa ada campur tangan manusia. Misalnya,
hutan, dan laut. Sementara itu, ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat manusia. Contohnya, ekosistem buatan adalah ekosistem sawah, kolam, dan akuarium. Setelah kita membaca paragraf yang tadi ya tentang ekosistem, pada paragraf tersebut kalimat utamanya adalah ekosistem yang terdapat di bumi dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis. Sedangkan kalimat intinya terdapat pada kalimat kedua, yaitu berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan buatan. Ingat-ingat ya nak, ketika kita menentukan ide pokok ya kita melihat dari kalimat utama dulu, kemudian inti dari bacaan tersebut. Ya, intinya dari bacaan tersebut ada di kalimat kedua ya. Jadi setelah kita menemukan kalimat utama dan kalimat inti, maka kita bisa menentukan ide pokok ya. Maka dari bacaan paragraf tadi yang sudah dibacakan, ide pokoknya adalah jenis ekosistem berdasarkan cara terbentuknya. Ya, setelah tadi kita sudah menentukan ide pokok pada teks non-fiksi, ya, sekarang kita akan berpindah lagi, yaitu materinya tentang membuat ringkasan pada teks non-fiksi. Ringkasan, apa sih itu ringkasan? Ringkasan merupakan informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dibandingkan dengan teks aslinya. Membuat ringkasan teks non-fiksi berarti menyajikan teks non-fiksi menjadi lebih singkat dengan mengambil intisari atau ide pokok yang terdapat dalam teks tersebut. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan yaitu yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Sama tadi seperti ide pokok ya. Membaca dulu teksnya dengan seksama. Hal ini perlu kita lakukan untuk memperoleh gambaran isi bacaan secara garis besar. Nah, yang kedua adalah tandai. Ya, tandai dan catatlah kalimat yang di dalamnya terkandung ide pokok atau gagasan utama. Nah, setelah ditandai, yang ketiga, baru mulai menyusun kalimat-kalimat tersebut dalam buku catatanmu. Catatan gagasan utama dapat dikembangkan lagi dengan menggunakan kalimat sederhana serta mudah dipahami. Tentunya kalimat yang kalian buat sendiri ya. Kalian telah mempelajari cara menguraikan atau menjelaskan informasi dari teks non-fiksi. Selain disampaikan melalui kalimat dan tabel, informasi dari teks non-fiksi juga dapat disampaikan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat kreatif dan efektif yang disajikan secara ringkas. Lebih ringkas lagi daripada ringkasan ya. Peta pikiran biasanya disajikan berbentuk cabang seperti pohon. Kalian pernah membuat peta pikiran juga di buku ya. Untuk menguraikan informasi menggunakan peta pikiran, kalian perlu menemukan ide pokok dulu pada setiap paragraf dari teks yang disajikan. Kalian juga dapat membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi dalam teks. Membuat daftar pertanyaan dapat menggunakan kata tanya, apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, bagaimana ya. Setelah itu menentukan ide pokok. Setelah menentukan ide pokok serta jawaban dari pertanyaan yang kalian buat, kalian dapat menuliskannya ke dalam satu peta pikiran. Nah, langkah-langkah dalam membuat peta pikiran yang pertama adalah kalian siapkan kertas terlebih dahulu, kemudian buatlah lingkaran di tengahnya. Yang kedua, tulislah gagasan utama di tengah lingkaran tersebut. Yang ketiga, tambahkan cabang untuk membuat pohon-pohon kunci dengan cara menarik garis penghubung antara lingkaran tengah dan lingkaran-lingkaran baru lainnya. Gunakan alat tulis yang berbeda warnanya agar hasil terlihat lebih menarik. Yang keempat,
tulislah kata kunci pada setiap cabangnya atau lingkarannya. Yang kelima, kemudian kembangkanlah dengan ranting yang berisi gagasan-gagasan penting. Berikut contoh peta konsep dari bacaan di halaman 30 yang berjudul Nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah. Nah, dalam contoh itu gambarnya adalah lingkaran, kemudian ada tanda panah. Tapi boleh kalian memodifikasi, mau gambar daun, mau gambar awan, yang penting mudah diingat dan menarik ya. Nah, dari bacaan nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah itu dapat ditarik 3 inti, yaitu yang pertama habitat atau tempat hidup nyamuk, yaitu di air. Kemudian dampak penyakit dapat menyebabkan penyakit demam berdarah. Dari hidup nyamuk yaitu metamorfosis, mengalami metamorfosis lengkap dari telur, larva, pupa hingga ke nyamuk dewasa. Itu salah satu contoh pembuatan peta konsep atau peta pikiran yang dapat memudahkan kalian untuk belajar atau memahami bacaan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 7 yang artinya, tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Pelajaran membuat peta pikiran ini melatih kita untuk berpikir struktur dan sistematis. Kita diajarkan dan berlatih untuk menemukan informasi yang benar-benar penting dari sekian banyak informasi yang ada dan kemudian menyajikannya secara sistematis dan struktur dalam bentuk bagan. Hal ini akan membantu kita untuk bisa memahami secara utuh isi dari sebuah teks atau sebuah kejadian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan pembahasan materi tentang teks non-fiksi fokus pada pelajaran bahasa Indonesia pada pertemuan kali ini sudah selesai. Kesimpulan yang kita dapat peroleh dari materi dari awal sampai akhir adalah yang pertama, teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Yang kedua, ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks. Yang ketiga, dalam suatu paragraf teks non-fiksi biasanya terdapat satu kalimat yang mengandung informasi atau permasalahan dasar dari teks tersebut. Semoga materi yang tadi Ustazah sampaikan dapat kalian mengerti. Jika masih ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan kepada Ustazah kalian masing-masing. Baik, kita tutup pertemuan pada hari ini ya, pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Jangan lupa tetap semangat, sholat 5 waktu dan membantu orang tua kalian di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.